Selamat datang di What's on Economy, Bring the Insight. Bersama saya Salsabila Leskia, peneliti Indef. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, tapi tampaknya luput dari perhatian kebijakan publik. Gig workers dan tenaga kerja informal. Mereka yang bekerja tanpa perlindungan, tanpa kepastian, tapi tetap menopang perekonomian kita sehari-hari. Bersama saya sudah hadir narasumber yang luar biasa, Mas Reza Hafiz, Research Associate Indef. Selamat datang Mas Reza di What's on Economy. Terima kasih banyak. Halo. Sudah lama nih ya nggak berkunjung ke Indef ya. Alhamdulillah. Keren banget nih sekarang, banyak banget ada perpustakaannya gitu. Iya. Dan banyak banget anak-anak Gen Z-nya gitu. Banyak Gen Z ya, termasuk saya Mas. Iya. Mungkin kita kalau lebih dekatnya lagi biasanya manggil Bang Eja ya. Iya, untuk di Indef, teman-teman Indef. Nah, kita di sini mau ngobrolin nih Bang Eja nih terkait dengan gig workers nih kan. Kita tuh sering banget nih ya dengar istilah gig workers gitu ya, gig ekonomi gitu ya. Tapi tuh sebenarnya kita kalau membayangkan gig workers itu sebenarnya apa sih Bang? Apakah kayak ojol, termasuk juga influencer mungkin yang sekarang yang lagi ramai, atau kayak freelancer atau gimana Bang? Mungkin bisa dijelaskan Mas tentang gig workers ini. Iya, gig workers itu kan bagian atau apa ya? Dia tuh istilahnya keluar setelah kita tuh kenal yang namanya gig ekonomi gitu ya. Tapi dari arti gig itu kan biasanya pekerjaan yang dilakukan based on event. Atau project gitu. Jadi atau tugas tertentu. Nah, yang sering kali juga biasanya tuh kontraknya jangka pendek atau ya bukan kontrak ya, maksudnya dalam waktu yang jangka pendek gitu. Kadang ada lewat kontraknya itu hanya di terms and conditions-nya aja gitu kan. Nah, dan mereka itu tidak memiliki pendapatan yang tetap gitu karena biasanya itu tadi based on project aja ya kan. Dan tidak berdasarkan jangka waktu, misalnya dibayar atau diupah per jam atau per waktu tertentu gitu. Dan umumnya tanpa jaminan jaminan sosial sehingga tergolong pekerjaan yang rentan gitu, tergolong pekerjaan rentan. Nggak ada tidak terlindungi keselamatan kesehatan kerjanya, K3-nya gitu ya. Nah, kalau sekarang terminologi gig workers mungkin lebih dekat dengan pekerja yang memanfaatkan platform digital gitu ya, yang ada intervensi teknologi digital di pekerjaannya gitu ya. Jadi biasanya mereka itu bekerja karena ada intervensi dari platform. Platform itu kerjanya melalui algoritma gitu ya. Nah, kalau makanya si ILO, Organisasi Perburuhan Internasional, itu memberikan istilahnya itu digital labor platform gitu. Digital labor platform. Ya, digital labor platform di mana mereka adalah pekerja atau mereka individu yang melakukan pekerjaan dengan diintermediasi atau diintervensi oleh platform digital atau algoritma gitu. Nah, bedanya sama pekerja informal itu apa gitu ya? Iya, ini merupakan salah satu bentuk dari pekerjaan informal gitu. Karena pekerjaan informal itu kan kalau misalnya kita tahu by statistik gitu ya. Atau by definition itu ciri-cirinya adalah misalnya mereka yang bekerja sendiri atau berusaha sendiri atau pekerja mandiri, self-employed, terus pekerja lepas, freelancer tadi gitu. Nah, atau independent contractor, pekerja kontrak independen gitu. Nah, cuma yang membedakan adalah mereka menggunakan media digital, terutama platform, untuk bisa mendapatkan pendapatan gitu. Nah, makanya ILO juga menyebut mereka ini sebagai dependent kontraktor. Jadi istilah lain gitu. Bukan self-employed, bukan independent. Kenapa? Karena mereka memang bekerja secara mandiri, tapi dia tidak punya kuasa sendiri atas pekerjaannya gitu. Karena diatur oleh algoritma kan, biar bisa dapat pekerjaan gitu, misalnya dia dihubungkan dengan customer-nya
gitu. Jadi dia sebenarnya tidak independen, tapi juga bergantung pada platform tersebut gitu. Nah, kalau kita lihat contohnya gig workers itu mungkin bisa dibagi dua. Ada berbasis aplikasi berbasis lokasi. Contohnya teman-teman ojol ya. Terus kurir, delivery dan segala macamnya yang mengharuskan mereka bertemu dengan customer-nya gitu. Nah, yang kedua itu berbasis web atau web based application, misalnya remote working gitu, Upwork ya. Iya, Upwork. Ada Upwork kan? Itu kan ada banyak tuh project-project yang bisa dikerjain, atau sekarang tuh lagi zamannya apa? Blockchain Web3 gitu kan, kayak gitu. Itu kan by project kan kerjaannya, dan diberikan reward atau remunerasi berdasarkan pekerjaannya itu. Nah, itu kurang lebih sih kalau gig workers seperti itu ya. Artinya yang mereka itu bekerja berdasarkan orderannya. Orderannya tuh seperti apa dan dibantu oleh digital. Platform. Nah, kalau kita ngomong-ngomong terkait dengan tenaga kerja informal ya, di mana gig workers ini kan juga sebagai bagian dari tenaga kerja informal gitu ya, Bang ya. Kita ngelihat kalau data BPS sendiri tadi kan juga menyinggung terkait dengan statistik gitu ya. Februari kemarin ini kan 2025 ini kan proporsi tenaga kerja informal itu kan terhadap total tenaga kerja hampir sekitar 59,40%. Nah, ini berarti kan ada peningkatan nih dari tahun sebelumnya ya, yaitu ada 57%-an gitu ya. Kalau misalkan nih jumlah dari teman-teman pekerja informal ini terus meningkat, kira-kira apa sih Bang dampaknya atau impactnya kepada struktur perekonomian kita itu seperti apa nantinya? Ya, pertama mungkin karena gini, pekerja informal itu kan dia tidak terlindungi dari sisi upah karena tidak ikut misalnya aturan upah minimum. Sama juga teman-teman gig workers juga gitu kan, tidak ikut upah minimum. Nah, artinya kalau ikut upah minimum itu apa? Bisa di bawah atau di atas upah minimum gitu kan. Betul. Nah, seringkali itu di bawah gitu kan, pekerja informal. Jadi pendapatannya itu di bawah upah minimum dan tidak tetap gitu. Nah, kalau pendapatannya tidak tetap, berarti dia juga punya ketidakamanan dalam sisi kesejahteraannya gitu loh. Daya belinya turun naik gitu ya. Mostly kebanyakan turun gitu. Mostly kebanyakan turun ya. Karena ya tadi supply demand-nya terlalu banyak supply di pekerja informal kan, otomatis harganya juga turun kan, upahnya gitu yang diberikan. Dan bukan tidak bisa ya. Sedikit kemungkinan probabilitasnya untuk bisa ditabung. Padahal penting banget untuk ditabung. Untuk generasi masa depannya dia, kalau dia berkeluarga buat anaknya, dan untuk investasi, instrumen investasi, melindungi diri kita di masa depan gitu, karena mereka juga tidak dijamin jaminan sosialnya gitu, terutama yang hari tua gitu, dan tidak punya uang pensiun kan, dan kalau misalnya kehilangan pekerjaan, nggak ada jaminan kehilangan pekerjaannya, unemployment benefitnya gitu. Nah, itu pertama gitu, pendapatannya tidak stabil gitu. Yang kedua, produktivitasnya turun karena gini, seringkali mereka harus bekerja di atas jam normal. Misalkan kalau kita kan 40 jam seminggu ya gitu, misalnya 8 jam 5 hari gitu. 8 jam per hari untuk 5 hari gitu. Untuk mendapatkan upah yang cukup bagi kehidupannya gitu. Jadi seringkali kerja di atas 40 jam, 50 jam itu kan selain membahayakan ya. Terus juga dalam jangka menengah panjang menurunkan produktivitas gitu. Karena dengan waktu yang lebih panjang dia untuk mendapatkan upah dia harus kerja lebih panjang dan bahkan upahnya itu belum tentu bisa memenuhi kebutuhannya. Gitu, dan selanjutnya berhubungan dengan produktivitas juga itu total faktor produktivitinya itu juga akan menurun karena pekerjaan informal itu kan seringkali tidak menggunakan teknologi atau inovasi dalam bekerjanya gitu ya.
kalaupun ada itu minim dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan high tech atau yang padat inovasi, padat teknologi gitu ya. Industri 4.0 misalnya yang cenderungan itu pekerjaannya formal gitu ya. Jadi secara total faktor produktivitas juga akan turun gitu. Terus apalagi ketimpangan, yang ketiga ketimpangan udah pasti ya. Ketimpangan bisa kian melebar karena itu tadi yang pekerja formal dia setidaknya dilindungi oleh upah minimum, yang pekerja informal tidak gitu atau gig workers dia tidak pasti. Ketimpangan pasti akan semakin melebar dan juga mereka tidak dijamin jaminan sosial. Dan apalagi ya Kalau secara sektoral gitu mungkin apakah ada efeknya gitu Bang dari tenaga kerja informal ini? Misalkan kayak kalau kita ngelihat misalkan top 3 dari pertumbuhan ekonomi kita untuk kontributornya itu kan dari sektor pertanian misalkan atau pertambangan, perdagangan gitu ya. Kira-kira apakah nanti akan berimpact kepada pertumbuhan ekonomi secara umum gitu? Apakah nanti bisa berimpact juga kepada mungkin penerimaan pajak Indonesia gitu ya, potensi penerimaan pajak? Oh pasti, karena misalnya masalah pajak, basis pajaknya kan jadi tidak berkembang gitu ya. Iya. Karena banyak sektor informalnya. Gitu. Tapi gini, jangan disalahartikan ketika untuk memperbesar basis pajak maka semua yang UMKM misalnya harus diformalisasi. Enggak gitu juga gitu. Betul. Maksudnya kita memperbesar kuantitas dari usaha yang memang dia harus naik kelas gitu kan. Harus naik kelas. Nah, jadi juga bisa kontribusi ke pajak. Nah, kontribusi ke pajak gunanya apa? Itu tadi buat pembiayaan pembangunan dan belanja sektor-sektor yang prioritas termasuk untuk termasuk untuk nanti kesejahteraan sosial juga nanti ke situlah ya arahnya gitu. Itu. Terus untuk sektoral ya pasti karena sektor pertanian kita itu masih informal ya, kebanyakan informal gitu, dan tidak terbangun enterprises agriculture misalnya kayak gitu ya. Iya. Itu juga pasti akan menimbulkan ketimpangan antar sektoral gitu, ketimpangan antar sektoral. Kalau dari sisi ini, kalau dari kita lihat sektoral itu kan paling banyak upahnya aja itu paling tinggi kan di pertambangan. Ya, pertambangan, penggalian itu ya. Pertambangan, penggalian. Kedua teknologi informasi gitu. Yang ketiga industri manufaktur tuh kalau nggak salah. Nanti baru perdagangan, pertanian tuh agak di tengah-tengah menurut ke bawah lah gitu. Profesional kayak di sektor finansial, nah gitu. Itu kan kalau kita lihat ya kayak pertambangan, finansial, atau profesional lain itu kan lebih condong ke formal sektor ya. Betul. Sudah pasti karena tadi upahnya dia lebih tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor yang lebih padat karya tapi informal gitu loh. Bahkan kemarin 10 tahun terakhir saya sempat hitung datanya, pekerja informal di sektor industri manufaktur itu share-nya semakin meningkat. Nah, itu memberikan kekhawatiran padahal industri manufaktur itu adalah sektor ketiga terbesar yang menyerap tenaga kerja formal. Gitu loh. Nah, kalau sampai industri manufakturnya aja itu semakin terinformalisasi gitu ya. Itu kan menimbulkan kegagalan transformasi struktural kita jadinya. Gitu, dan itu bisa berdampak snowball effect-nya sangat luar biasa dalam jangka panjang gitu. Apalagi kita lagi bonus demografi gini kan. Nah gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi nih udah di-mention nih ya bonus demografi nih kan kita udah sering denger lah ya pemerintah ngomong terkait bonus demografi dan sebagainya macamnya. Tapi ternyata ya Bang ya banyak anak muda ini justru sekarang mengalami kesusahan nyari kerja gitu Bang ya. Susah nyari kerja atau bahkan mungkin mereka dalam kondisi underemployment gitu ya. Yang mungkin mereka kerjanya S1-nya teknik, jurusan teknik tapi ternyata jadi teller bank atau mungkin jam kerjanya atau upah yang dia peroleh itu tidak sesuai dengan apa yang dia butuhkan gitu ya. Bahkan sampai sekarang lagi ngetren hashtag kabur aja dulu kan di sosial media kan.
Ini kan berarti menandakan nih Bang bahwa tenaga kerja terampil nih lebih cenderung mau memigrasi nih ke luar negeri gitu ya, ke Singapura, ke US gitu ya. Nah dengan kondisi seperti ini Bang ya, dengan hiruk pikuk kondisi politik Indonesia, bahkan sampai kondisi tenaga kerja Indonesia seperti ini, sampai ada hashtag kabur aja dulu gitu. Kira-kira ini kenapa? Apa yang salah Bang kira-kira selain dari masalah struktural tersebut gitu? Bahkan dengan adanya kondisi underemployment ini, gimana sih sebenarnya Bang? Apakah dari pemberi kerja tersebut tidak sesuai dalam memberikan upahnya kepada tenaga kerja tersebut, atau seperti apa, gimana kira? Apa masalahnya di sini? Iya. Apa tadi istilahnya brain drain ya? Kalau Iya. yang semakin banyak tenaga kerja Betul. terampil kita untuk pergi ke luar negeri. Iya, saya melihat gini ya, bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia itu sayangnya tidak diikuti dengan satu. Pertama adalah transformasi struktural, tadi kita ngomong, terutama yang dimotori oleh industrialisasi. Kita kenal namanya deindustrialisasi prematur gitu kan. Iya. Jadi industri itu share-nya turun sebelum mencapai angka optimumnya gitu misalnya. Seperti contoh misalnya yang sukses itu kan kayak ya kita tahu South Korea, gitu, Korea Selatan, Jepang dan segala macamnya itu. Nah itu punya implikasi besar gitu karena itu tadi yang kita harapkan dengan industri yang kuat, karena industri itu kan punya pohon industri ya, punya ketika industri hulunya ini bisa menciptakan industri-industri baru di bawahnya gitu, atau dalam setiap proses manufakturnya dia itu kan punya industri sub industri atau proses industri yang sampai ke hilir gitu ya. Itu kan dia bisa menciptakan lapangan kerja baru dan itu bisa padat karya gitu loh. Nah itu jadi akhirnya nggak optimal gitu untuk bisa menyerap tenaga kerja, padahal dunia pendidikan kita itu disiapkan untuk bisa mengisi posisi-posisi di industri itu, manufaktur misalnya, contohnya kayak gitu kan. Kan banyak tuh ya kan jurusan-jurusan yang memang disiapkan untuk itu gitu. Contoh misalnya teknik terapan kimia gitu kan. Itu kan untuk ngisi industri misalnya petrokimia dan segala macam ya kan. Atau industri sekarang lagi hilirisasi kayak gitu kan. Nah, tapi akhirnya karena tidak terbuka lapangan kerja di sektor itu, akhirnya dia terpaksa untuk tadi yang bisa menawarkan upah yang tinggi, contohnya ke sektor finansial kayak gitu kan. Karena dengan spesialisasi atau skillnya dia in mathematics atau kuantitatif gitu ya, itu sangat berguna sekali di bidang finansial gitu. Atau ya mohon maaf gitu, atau malah jadinya nanti ke sektor perdagangan. Kalau sektor perdagangan jadinya trader aja gitu kan, masuknya ke UMKM gitu. Nah itu yang jadi menurut saya fatal. Yang kedua adalah ya itu tadi, yang pertama tidak diikuti dengan industrialisasi atau terjadi deindustrialisasi. Yang kedua adalah skill mismatch ya. Itu dia tadi yang tadi Bila sampaikan ya kan. Yang tadi baru aku contohkan juga ya, skill mismatch. Jadi dunia pendidikan atau pendidikan itu tidak bisa mengikuti demand atau permintaan dari dunia industri. Karena kan pendidikan itu butuh waktu ya. Butuh waktu. Untuk dia sampai misalnya S1 aja kita butuh 4 tahun. Tapi demand industri, demand dunia usaha itu kan cepet banget berubahnya. Iya kan? Cepet banget. Dalam rangka 4 tahun itu mungkin udah banyak skill yang dibutuhkan. Yang harusnya kita tuh diajarkan mungkin setelah kita lulus tuh mungkin harusnya diajarin di semester 1, semester 2 gitu. Ternyata pas kita lulus kita belum mendapatkan mata kuliah itu atau skills itu, contohnya kayak gitu ya. Nah, itu jadi kecepatan dunia pendidikan untuk menyamakan dengan kebutuhan industri itu juga jadi salah satu
salah satu obstacle kita gitu. Ketika kita punya bonus demografi. Jadi ketika bonus demografi kita udah tahu nih Indonesia bakal punya bonus demografi itu tidak diikuti dengan itu tadi, dengan peta jalan yang komprehensif dan utuh terkait dengan bagaimana SDM kita itu harus dilatih, harus dididik dan dilatih gitu loh, untuk bisa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dunia industri gitu. Mungkin kita pernah ya, mungkin nggak tahu bilang udah lulus atau belum waktu isu itu ada industri 4.0 awal-awal, making Indonesia 4.0. Zamannya dulu saya ingat banget, masih menterinya tuh Pak Erlangga, Menteri Perindustriannya. Tuh periode Presiden Jokowi pertama. Belum lulus. Belum lulus berarti ya kan? Itu saya juga masih indah tuh awal-awal tuh kayaknya. Iya, masih sering di Indef gitu. Itu kan ada Making Indonesia 4.0 gitu. Dengan katanya akan ada berapa puluh juta pekerjaan baru gitu ya. Cuma roadmap-nya mana gitu? Nggak ada, nggak jelas. Kebutuhan yang skills yang dibutuhkan gitu ya, apa gitu? Iya. Nggak ada peta jalannya di setiap industri yang ingin diciptakan melalui industri 4.0 itu, gitu. Iya kan kalau kita ngomong terkait dengan pertumbuhan ekonomi kan sebenarnya nggak cuma masalah duitnya gimana, tapi kan gimana cara dapat duitnya kan pasti kan. Cara dapat duitnya pasti dengan orang-orangnya dong yang tinggal di situ kan. Yes. Kita tenaga kerja gitu kan Yes. para masyarakat Indonesia gitu. Tapi masalahnya dengan adanya kondisi masih banyaknya proporsi tenaga kerja informal ini kan menjadi concern gitu ya, apalagi tadi Mbak Eja juga udah bilang masih minimnya perlindungan dan regulasi kepada teman-teman pekerja informal gitu. Nah, kalau dengan hal seperti ini, dengan masalah seperti ini tidak adanya perlindungan atau regulasi terkait dengan tenaga kerja informal, terus kira-kira pemerintah harus seperti apa Bang kira-kira? Atau apakah apa yang bisa disupport oleh pemerintah untuk dalam menjamin para teman-teman di pekerja informal ini mereka tetap bisa sejahtera gitu, dan kira-kira mungkin kalau ada study case nih Bang dari negara-negara lain itu terkait dengan regulasi atau perlindungan kepada gig workers atau tenaga kerja informal Bang, silakan. Iya, pertama sudah pasti pertama adalah pemerintah harus tahu dulu, harus bisa transparan kepada kita, kepada angkatan kerja nih ya, roadmap atau peta jalan SDM-nya mau kemana gitu loh. Kalau misalnya saya sekarang lulusan ekonomi, terus ke depan supply dari lulusan ekonomi udah banyak gitu kan, ya kan, persaingannya begitu ketat. Apa yang bisa saya lakukan? Kalau saya mau reskilling, upskilling, apakah negara bisa bantu? Kan gitu pertanyaannya, gitu kan. Itu kan makanya kenapa tadi balik lagi ke prakerja gitu. Pekerja ada kan harusnya seperti itu. Maka perlu yang namanya satu menurut saya labor market information system. Adanya sistem informasi pasar kerja. Aturannya sudah ada. Perpres nomor saya lupa nomor berapa. Itu sudah ada aturannya. Sekarang hanya tinggal implementasinya. Nah, dengan SIPK itu kita bisa setidaknya tahu bagaimana supply and demand di labor market gitu. Contohnya yang paling saya ingat banget itu adalah di Australia, itu bagus banget. Jadi mereka itu punya sistem, mereka bisa lihat di wilayah, di apa sih kalau sebutannya tuh kayak provinsi-provinsinya lah ya. Provinsi-provinsinya itu kalau lagi ada shortage itu apa? Kekurangan misalnya kekurangan perawat di Canberra misalnya. Itu bisa kelihatan di sistem. Di Canberra tuh lagi kekurangan tuh berapa persen perawat gitu misalnya. Nah, itu bisa ketahuan. Dan itu datanya update ya? Update. Dia itu dynamic datanya. Oh, wow. Nah,
Itu yang kenapa kita perlu punya elemen sistem informasi kerja yang advance, yaitu tadi karena kita harus bisa punya data yang dynamic, yang up to date. Karena itu tadi dunia kerja itu adalah dunia yang dynamic. Betul. Gitu. Nggak bisa hanya kita mengandalkan data survei by BPS yang sakernas itu. Itu tetap penting, perlu, bukannya nggak penting gitu, tetap perlu itu. Itu data yang sangat fundamental gitu. Tapi untuk bisa bikin tadi yang adaptif, kebijakan negara yang adaptif, kita harus tahu bagaimana nih flow-nya, supply demand-nya gimana sih, gitu loh, ya kan? Supply demand-nya gimana, antar provinsi, antar sektor, gitu kan? Kompetensi yang dibutuhkan apa, jenjang kurikulumnya nanti penyesuaiannya seperti apa buat dunia pendidikan maupun pelatihan kayak gitu kan. Itu butuh banget gitu. Kita butuh banget. Salah satu keuntungannya juga adalah ketika kita menghadapi kan kita lagi di uncertainty kayak gini ya. Atau shock kayak pandemi kemarin itu bisa jadi apa ya namanya? Itu bisa jadi platform juga atau media untuk kita bisa intervensi kebijakan secara lebih targeted gitu loh. Gitu. Karena kita tahu datanya dynamic tadi. Terus yang kedua adalah apa tadi? Regulasi atau mungkin kebijakan. Yang kedua adalah kalau gig workers atau digital labor platform itu udah pasti harus diregulasi, harus masuk di regulasi. Kalau sekarang udah ada atau belum kira-kira Bang? Sekarang itu kan terpecah. Yang tarif ada di Kemenhub, platformnya ada di Kominfo. Nah harusnya kan ada di Kemnaker nih. Ada perlindungan ya, tenaga perlindungan bagi gig workers atau digital labor platform itu. Tapi sampai sekarang belum ada. Dulu waktu saya masih bantu-bantu lah gitu. Itu sempat mau dikeluarkan gitu. Tapi bentuknya permen memang. Cuma masih perdebatannya sangat sengit gitu, dan apalagi mau masuk pemilu, jadi buyar gitu. Jadi dulu tuh namanya sempat mau dikeluarkan definisi tenaga kerja gig workers itu adalah tenaga kerja di luar hubungan kerja. Agak ribet ya sebenarnya. Nah, TKLHK tuh namanya, bener. Khusus bagi angkutan darat. Gitu. Ojol, taksol, gitu-gitu ya, delivery, kurir dan segala macamnya gitu. Cuma nggak jadi juga. Kenapa itu kok nggak jadi Bang? Kira-kira? Itu tadi masih ada perbedaan pandangan ya. Bahkan di antara teman-teman ojol dan taksol itu sendiri gitu loh. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang kita nggak punya undang-undangnya, nggak ada payung hukum yang lebih besar gitu loh. Ya kan? Karena tadi Kemnaker rujukannya adalah undang-undang ketenaga kerjaan gitu kan, undang-undang ketenaga kerjaan, sehingga ini setidaknya harus diatur merujuk pada undang-undang ketenaga kerjaan. Padahal undang-undang ketenaga kerjaan kita yang sekarang juga udah yang dicipta kerja terus diminta direvisi lagi sama Mahkamah Konstitusi, itu belum memasukkan aspek itu gitu, belum memasukkan aspek pekerja model ini namanya gitu, atau namanya dependent contractors gitu. Makanya kan akhirnya jadinya yang diambil ini regulasi UMKM mitra, jadi dipanggilnya mitra. Padahal tadi kan kalau kita mitra, kita sama-sama punya power kan, punya bargaining, punya negosiasi kan. Kalau misalnya kita sama platform, ketika udah masuk orderan, kita nggak ambil, rating bisa turun. Ya, betul. Ya kan? Nanti bisa di decline dan segala macamnya gitu. Jadi disebut mitra juga nggak tepat gitu loh. Iya kan? Itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh, itu nggak gampang memang ngaturnya gitu. Nah, ini secerca harapan nih. Secerca harapan, jadi di kemarin tuh saya sempat ngikutin, sempat baca di ILO itu baru-baru ini di International Labour Conference yang bulan Juni kemarin kalau nggak salah, ya itu akhirnya disepakati tuh secara internasional bahwa
perlu ada aturan khusus terkait dengan digital labor Digital. platform ini. Oke. Nah, itu yang nanti akan menjadi payung besar sih sebenarnya, payung besar regulasi bagaimana negara-negara bisa merujuk nanti ke dalam poin-poin yang diatur kesepakatan internasional itu. Cuma ini masih awal banget. Progresnya adalah ini baru disepakati antara pemerintah dunia gitu ya, negara-negara, perwakilan negara-negara, pengusaha, pemberi kerja dan serikat pekerja buruh sepakat untuk bentuknya itu convention. Kalau bukan recommendation, convention with recommendation gitu. Jadi kalau convention itu once dia nanti sudah disahkan, dia mungkin mudah-mudahan ya tahun depan tuh di ILC 2026 udah bisa disahkan. Itu nanti dia binding, mengikat gitu kesepakatannya kepada negara-negara yang meratifikasi dia itu tadi aturan itu. Maka kita harus ngikutin nanti aturannya. Kalau kita mau meratifikasi. Ya mudah-mudahan gitu. Ya. Kalau nggak meratifikasi, wow parah banget sih gitu. Karena kita salah satu yang juga mendukung itu di di internasional untuk bisa itu. Nah jadi nanti kalaupun udah ada regulasinya tuh, insya Allah bisa lebih memberikan perlindungan. Karena itu di situ diatur security-nya gimana, jaminan sosialnya, social security-nya gimana. Harus tadi ada jaminan, misalnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Juga jika dimungkinkan ada jaminan unemployment benefit-nya kayak gitu-gitu. Terus K3 keselamatan kesehatan kerjanya. Terus tadi definisi paling penting gitu kan. Terus termasuk juga sekuritisasi data. Terus transparansi algoritmanya juga gitu. Karena kan itu yang mengatur dia kerjanya kan. Kayak gitu. Nah, itu juga yang jadi best practice ya, kalau dibilang best practice itu ada beberapa negara-negara yang juga udah mengatur itu gitu. Contohnya seperti nggak usah ngambil yang di negara maju lah, misalnya yang negara berkembang atau developing countries saja, emerging countries. Meksiko tuh udah buat regulasi khusus terkait dengan ini secara jelas gitu. Tadi ada harus terlindungi jaminan sosial, ada K3-nya, bahkan upahnya gitu loh, upah per jamnya gitu ya kalau nggak salah. Terus kalau dia menyentuh kalau di pendapatan yang dihasilkan oleh digital workers itu menyentuh angka upah minimum di sana gitu ya, maka itu mereka layak disebut sebagai pekerja gitu loh, bukan self-employed, bukan berusaha sendiri kayak gitu-gitu. Terus kalau di New York, nggak semua US ya, kalau di New York tuh buat Uber atau Lyft, taksi online gitu diatur jam per jamnya gitu loh, di upahnya gitu loh, minimum bisa dapat berapa gitu, minimum kerjanya. Gimana lagi, Uruguay juga udah ngatur kalau nggak salah, udah regulasinya kurang lebih hampir sama lah gitu. Kalau Eropa lebih strict lagi sampai kayak itu tadi urusan transparansi algoritma, sekuritisasi data baik driver, baik pekerja digitalnya maupun customernya dan segala macamnya itu. Jadi kita harus mengarah ke situ kalau memang pemerintah menganggap bahwa gig workers ini adalah pekerjaan masa depan gitu loh. Betul. Jangan cuma sekedar mau ngambil take it for granted aja gitu loh. Oh yang penting orang jadi bisa kerja gitulah setidaknya ya kan. Pengangguran terbukanya turun gitu kan. Iya kan, dengan adanya ini membantu penurunan angka pengangguran, padahal pekerja informalnya masih tinggi, yaitu gig workers di dalamnya gitu kan. Tapi tidak memberikan perlindungan, tidak memberikan kejelasan bahwa kalau mereka mau keluar dari, bukan dalam artian keluar itu adalah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, itu seperti apa gitu loh. Karena kan nggak ada jenjang karirnya di sini, Bener, ya kan? Betul.
kalau misalnya mereka mau bertransformasi jadi pekerja yang decent atau pekerja yang layak, itu seperti apa gitu loh. Ini kayak dibiarin aja selama berapa tahun tuh semenjak kita punya mekanisme gig workers Gojek tuh. 10 tahun lebih kali ya. Lebih kan? Lebih dari 1 dekade loh. Ini dibiarkan mekanisme pasar aja gitu, nggak ada perlindungan kan kasihan, bahaya gitu. Ya boro-boro 8% pertumbuhan gitu kan. Oke, nah kita sudah sampai di penghujung diskusi nih Bang Eja. Tadi kita udah ngobrol banyak banget nih ya, mulai dari apa itu gig workers, tantangannya seperti apa, sampai perlindungan yang mereka berhak untuk dapatkan. Nah mungkin kita mau mendengar nih sepatah dua kata dari Bang Eja untuk mungkin bisa disampaikan ke pemerintah atau mungkin ke teman-teman pekerja di sektor informal sekarang yang sedang menunggu kepastian gitu ya dari pemerintah. Silakan Bang Eja. Iya, dari saya sih pemerintah diharapkan tidak perlu berpikir 2 kali dan tidak perlu berpikir lama-lama gitu untuk memberikan perlindungan berupa regulasi kepada para teman-teman kita yang bekerja sebagai gig workers gitu loh. Dan juga pekerja informal. Pemerintah harus punya peta jalan yang jelas. Jika kita mau menjadi Indonesia maju di 2045 itu dari sisi sumber daya manusia, apa yang harus dilakukan oleh para masing-masing sektor ini, gitu, stakeholder ini, mulai dari pemberi kerja, mulai dari termasuk angkatan kerja, dunia institusi pendidikan, dan masyarakat secara umum gitu. Dan ketiga adalah pemerintah perlu mempunyai sebuah sistem yang dapat memonitor labor market secara keseluruhan, secara komprehensif, agar kita bisa tahu, kita bisa mengambil kebijakan atau bisa memberikan sebuah decision berdasarkan data yang dynamic, yang yang up to date, gitu, sehingga tidak salah dalam kebijakan gitu. Jadi itu sih menurut saya sementara ya. Oke, terima kasih banyak Mas Reza atau Bang Eja ya, udah diskusi banyak nih kita di What's on Economy. Semoga nextnya kita bisa diskusi lagi ya di episode What's on Economy lainnya. Terima kasih Mas Eja. Yo, sama-sama. Perlindungan sosial bukan hanya hak eksklusif bagi pekerja kantoran. Para pekerja informal dan gig workers juga punya hak yang sama untuk aman, sejahtera, dan dihargai. Semoga pembuat kebijakan juga mendengar suara mereka dan kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan itu. Nantikan episode What's on Economy selanjutnya pada YouTube Official Indef. Untuk informasi dan kegiatan Indef lainnya, teman-teman bisa kunjungi di Instagram @indef_official. Terima kasih dan sampai jumpa.